Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyelesaikan tugas akhir PGRI, menjelaskan tentang sifat dan jati diri PGRI dengan dosen pengampu yaitu Pak Indra Putu Desanota. Perkenalkan, nama saya Rini Fitriani. Perkenalkan, nama saya Hasna Nabila. Perkenalkan, nama saya Desta Pritiwa S. Perkenalkan, nama saya Agung Permana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Firmansyah. Bab 2, sifat dan jati diri PGRI berisi visi misi dan tujuan PGRI, sifat-sifat PGRI, jati diri PGRI, dan perkembangan jati diri PGRI. Visi PGRI. Visi PGRI yaitu terwujudnya organisasi mandiri dan dinamis yang dicintai anggotanya, disegani mitra, dan diakui perannya oleh masyarakat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, PGRI merupakan organisasi yang sangat strategis, berperan untuk bangsa dan negara melalui peran yang penting dalam mewujudkan pencipta kekuatan negara, terutama mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan visinya, PGRI bercita-cita mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi terpercaya, dinamis, kuat, dan bermartabat. Untuk mewujudkan visinya, pengurus PGRI mulai dari tingkat pengurus besar, provinsi, kabupaten atau kota, cabang, dan pengurus ranting melalui forum-forum organisasi menyepakati program kerja sebagai implementasi dan eksistensi organisasi. Misi PGRI. Misi jati diri PGRI adalah suatu wahana untuk menampilkan citra, sikap, semangat, serta karakter organisasi keguruan yang mampu melestarikan nilai-nilai perjuangan dan profesi keguruan. Misi PGRI. A. Mewujudkan cita-cita proklamasi. PGRI berjuang bersama komponen bangsa yang lain, yaitu berusaha secara konsisten mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. B. Menyukseskan pembangunan sosial. PGRI bersama komponen bangsa melaksanakan pembangunan bangsa khususnya di bidang pendidikan. C. Memajukan pendidikan nasional. PGRI selalu berusaha untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan berusaha selalu memberikan masukan-masukan tentang pembangunan pendidikan kepada Departemen Pendidikan Nasional. D. Meningkatkan profesionalitas guru. PGRI berusaha dengan sungguh-sungguh agar guru menjadi profesional, sehingga pembangunan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat direalisasikan. Tujuan PGRI. A. Mewujudkan cita-cita proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan, mengamankan, serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Berperan aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. C. Berperan serta mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional. D. Mempertinggi kesadaran dan sikap guru, serta meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya. F. Menjaga, memelihara, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kesejahteraan anggota serta kesetiakawanan organisasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat PGRI. Pertama ada unitaristik. PGRI tidak mengenal perbedaan agama, ras, suku, bangsa, pendidikan, ijazah, jenis kelamin, dan sebagainya. Melihat kenyataan yang ada, guru mempunyai latar belakang yang berbeda. PGRI menerapkan asas unitaristik ini sebagai asas perjuangan. Dengan asas unitaristik ini, PGRI berupaya menghilangkan perbedaan itu. Selanjutnya ada independen. PGRI merupakan organisasi yang mandiri, tidak tergantung pada pihak manapun. Dengan prinsip saling menghormati, menghargai, menjalin mitra kesejajaran, dan berdiri di atas semua golongan untuk diabadikan bagi kepentingan anggota nusa dan bangsa. Independensi berlandasan pada asas demokrasi, keterbukaan, pengakuan, penghormatan atas hak asasi manusia, memotivasi memampu diri di atas kaki sendiri, penuh percaya diri, bebas, dan sifat ketergantungan pada siapapun juga. Terakhir di sini ada non-partai politik. PGRI bukan partai politik, tidak di bawah partai politik, dan tidak akan menjadi partai politik.
pergantian sifat dari non-partai politik menjadi non-partisan, mengandung arti bahwa organisasi independen yang diperluas bukan hanya dengan partai politik saja, tetapi dengan lembaga lainnya. Non-partisan artinya tidak mengikuti kelompok lain, tidak dalam pengaruh lembaga lain, apalagi partai politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai semangat PGRI. Semangat PGRI memiliki dan melandasi kegiatan pada semangat demokrasi, kekeluargaan, keterbukaan, dan tanggung jawab etika, serta moral dan hukum. Berarti PGRI suatu organisasi bersifat keterbukaan dan tidak ada yang ditutup-tutupi, baik antar pengurus maupun antar anggota. Semua anggota merasa memiliki organisasi ini, tidak harus terpacu selalu berebut menjadi pengurus atau peran sesuatu untuk kepanitiaan. Hal ini terasa ketika mengambil sesuatu keputusan atas nama suatu organisasi, haruslah diambil atas keputusan rapat dan dicantumkan dalam keputusan itu, dan langsung menjadi dokumen yang ditetapkan bersama, dilaksanakan bersama-sama, disosialisasikan secara bersama-sama, dan dikampanyekan secara bersama-sama, dan bertanggung jawab bersama-sama. Jadi tidak ada keputusan atau kegiatan yang ditutup-tutupi. Dalam hal ini, pengurus besar PGRI tidak ada keputusan atau kegiatan yang ditutup-tutupi. Untuk pengurus besar PGRI mengemukakan bahwa visi dan misi PGRI dapat terwujud dengan adanya keterbukaan atau transparansi dalam organisasi. Pengertian jati diri PGRI. Jati diri PGRI adalah landasan filosofi yang menjadi norma dalam pola pikir, sikap, perbuatan, dan tindakan, serta bersifat mengikat dan ditaati oleh para anggotanya. Jati diri PGRI adalah perwujudan dari sifat-sifat khas PGRI yang tampak dalam nilai-nilai, sikap, perbuatan, tindakan, perjuangan, dan profesi analisasi berdasarkan kepada falsafah negara, Pancasila, serta jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian jati diri yaitu ciri-ciri, gambaran atau keadaan khusus seseorang atau suatu tanda identitas. Dasar-dasar jati diri PGRI. Dasar historis. Berdasarkan hakikat kelahirannya, PGRI merupakan bagian dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, dasar ideologis politis. PGRI memiliki kewajiban mewujudkan cita-cita kemerdekaan melalui pembangunan nasional di bidang pendidikan. Yang ketiga, dasar sosiologis dan iptek. Dalam perjuangannya, PGRI sangat tanggap dan aspiratif atas nasib anggotanya. Ciri-ciri jati diri PGRI. 1. Nasionalisme. Artinya, PGRI mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan modal dasar untuk mencapai cita-cita proklamasi. Yang kedua, demokrasi. Artinya, PGRI adalah organisasi yang demokratis. Kedaulatan tertinggi organisasi berada di tangan anggota. Tiap anggota PGRI mempunyai kesamaan hak, kewajiban, dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, kemitraan. Artinya, organisasi PGRI sebagai organisasi pejuang pendidik dan pendidik pejuang membela hak dan nasib pekerja pada umumnya dan guru pada khususnya. Selanjutnya, unitarisme. Artinya, PGRI adalah satu-satunya wadah bagi guru Indonesia tanpa membedakan latar belakang, tingkat, dan jenis pendidikan, serta tempat lingkungan kerja. Profesionalisme artinya mengutamakan karya dan kekaryaan dalam mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kemampuan profesionalnya. Yang terakhir, kekeluargaan artinya PGRI membutuhkan mengembangkan rasa nasib dan sepenanggungan, memiliki jiwa gotong royong, saling asih, serta asuh antar sesama anggota PGRI.
Kemandirian artinya dalam melaksanakan misi PGRI bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan diri sendiri tanpa terkait dan tergantung pihak lain. Non-partai artinya PGRI tidak mempunyai hubungan organisasi dengan kekuatan sosial politik manapun. Tujuan jati diri PGRI, tegaknya keberadaan PGRI, tumbuhnya rasa bangga, rasa ikut memiliki. Tercapainya royalitas, dedikasi, disiplin, dan kemampuan profesional yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Memiliki kemampuan dalam mengantisipasi setiap perubahan akibat perubahan masyarakat, ilmu, dan teknologi. Terwujudnya pengamalan, dan pelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dijiwai semangat nilai-nilai 45 dalam tumbuhnya PGRI baik oleh organisasi manapun anggota-anggotanya. Fungsi jati diri PGRI sebagai pedoman gerak pejuang bagi anggota organisasi, sebagai sarana masyarakat eksisten dan misi organisasi, sebagai sarana pejuang kaderisasi dalam rangka mempertahankan, mengingatkan, dan membanggakan organisasi, sebagai bangkitnya motivasi pejuang PGRI, sebagai wahana terhadap rasa kebangsaan pada anggota warga PGRI. Misi jati diri PGRI mempertahankan, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan NKRI sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Melestarikan jiwa, semangat, dan nilai 45, mengisi dan menyukseskan pembangunan nasional khususnya sektor pendidikan dan kebudayaan dengan jalan memberikan konsep pemikiran dan menjunjung pelaksanaan program menjadi kebijakan pemerintah. Mempertinggi kesadaran, sikap, kemampuan, dan mutu profesional guru, serta meningkatkan kesejahteraan guru. Diri PGRI. Jati diri PGRI pada era demokrasi liberal. Kongres PGRI keempat dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 Februari 1950. Kongres mengambil keputusan untuk mengeluarkan maklumat persatuan. Maklumat ini berisi seruan kepada seluruh masyarakat, khususnya guru-guru, untuk menghentikan kecurigaan antar kelompok. Pada tanggal 19 sampai 24 Desember 1950, tersenggaranya Kongres PGRI yang kelima di Bandung. Pada kongres ini ada dua keputusan mendasarkan yang disetujui oleh Kongres, yaitu A. Ditetapkan Pancasila sebagai asas organisasi. B. Disepakatinya PGRI masuk menjadi anggota gabungan Serikat Buruh Indonesia. Sifat non-partai politik PGRI kembali digoyah dalam Kongres ke-6 yang diselenggarakan di Malang pada tanggal 24 sampai 30 November 1952. Hasil pemilihan pengurus besar PGRI menunjukkan 50% pengurus dipegang oleh orang-orang PKI. Dan yang kedua, jati diri PGRI pada era demokrasi terpimpin. Pada era demokrasi terpimpin, PGRI menjadi organisasi non-partai politik. Pada Kongres ke-9 di Soekarno bulan Oktober sampai November 1959, kelompok non-parpol berhasil mengalahkan Subandri DKK. Akhirnya M.E. Subiandinata terpilih kembali sebagai ketua umum. Masa yang paling pahit bagi PGRI adalah tahun 1962 sampai 1965. Pada masa itu terjadi pemecah yang hebat dalam tubuh PGRI. Penyebab pemecahan adalah ambisi politik yang datang dari luar bekerja sama dengan anggota pengurus besar yang PKI sebagai anak panah. Dan yang ketiga, jati diri PGRI pada masa Orde Baru. Peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 menyebabkan Kongres ke-11 PGRI yang semula direncanakan tahun 1965 terpaksa ditunda. Akhirnya Kongres ke-11 dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 20 Maret 1967 di Bandung. Keputusan-keputusan Kongres menunjukkan perubahan besar dalam organisasi PGRI. Keputusan tersebut antara lain menolak manifesto politik sebagai haluan negara yang pada Kongres ke-10 tahun 1962.
Telah disepakati sebagai dasar PGRI juga disetujuinya PGRI untuk bergabung dalam barisan sekber. Terakhir, jati diri PGRI pada era reformasi. Hapusnya Serikat Pekerja Jati Diri PGRI diawali dari konferensi pusat terakhir di Bandung pada tahun 1972. Kongres ke-13 tanggal 21 sampai 25 November 1973 di Jakarta menetapkan berubahnya PGRI dari Serikat Pekerja menjadi organisasi profesi. B. Ditetapkannya Kode Etik Guru Indonesia. C. Berubahnya lambang dari panji-panji PGRI. Kongres ke-18 memutuskan PGRI kembali jati dirinya, yaitu PGRI sebagai organisasi perjuangan, profesi, dan ketenagaraan. Pada Kongres PGRI ke-18 tahun 1998 diputuskan bahwa salah satu jati diri PGRI adalah organisasi ketenagaraan. Pada kongres tersebut juga diusulkan beberapa hasil diskusi sebagai tuntunan yang langsung disampaikan kepada pihak pemerintahan untuk dikaji lebih lanjut. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Pengusulan pembayaran tunjangan sertifikat guru dicairkan bersamaan dengan gaji setiap bulannya. B. Peningkatkan penghasilan guru honorer, GTT, dan PTT berdasarkan aturan upah minimal yang ditetapkan pemerintah. Pembayaran melibatkan APBN. C. Pengembangan kualitas dan kuantitas kompetensi guru dengan pengadaan sekolah pendidikan guru di daerah-daerahnya. Dan sekian dari kelompok kami. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.